Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menerangkan sebuah soal untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Aljabar Abstrak dengan dosen pengampu Bapak Ismanto SSI MPD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ruslia Alfiani dengan nomor NIM 211001032, program studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Soalnya adalah sebagai berikut ini. Diberikan himpunan C sama dengan 13579 yang merupakan himpunan bagian dari Z10 tanpa 0 terhadap operasi pergandaan. Tentukan semua subgrup dari C. Pembahasan Z10 tanpa 0 sama dengan 13579. Perhatikan tabel Sayle. Nah, di sini 1 dikali 1 sama dengan 1, 3 dikali 1 sama dengan 3, 5 dikali 1 sama dengan 5, 7 dikali 1 sama dengan 7, 9 dikali 1 sama dengan 9, dan seterusnya. Nah, berdasarkan tabel Sayle teramati bahwa G1 jelas Z10 tanpa 0 bukan merupakan himpunan kosong karena satu elemen Z10 tanpa 0. G2 teramati tabel Sayle bahwa hasil pergandaan dari dua sembarang anggota Z10 tanpa 0 menghasilkan suatu anggota Z10 tanpa 0. Ini berarti Z10 tanpa 0 bersifat tertutup. G3 ambil sebarang ABC elemen Z10 tanpa 0 sehingga berlaku di sini dalam kurung A kali B modulo 10 dikali C modulo 10 sama dengan dalam kurung A kali B dikali C modulo 10 sama dengan A dikali dalam kurung BC modulo 10 sama dengan A modulo 10 dikali dalam kurung BC modulo 10. Nah, karena untuk sebarang ABC elemen Z10 tanpa 0 berlaku dalam kurung AB dikali C sama dengan A dikali dalam kurung BC, ini berarti Z10 tanpa 0 terhadap operasi pergandaan bersifat asosiatif. G4 ambil satu elemen Z10 tanpa 0 untuk sebarang A elemen Z10 tanpa 0 berlaku A dikali 1 sama dengan A sama dengan 1 dikali A. Ini berarti menunjukkan bahwa 1 adalah elemen identitas pada Z10 tanpa 0 terhadap operasi pergandaan. G5 karena 1 dikali 1 sama dengan 1 sama dengan 1 dikali 1, ini berarti inverse 1 adalah dirinya sendiri. Karena 3 dikali 7 sama dengan 1 sama dengan 7 dikali 3, ini berarti inverse 7 adalah 3 dan inverse 3 adalah 7. Karena 9 dikali 9 sama dengan 1 sama dengan 9 dikali 9, ini berarti inverse 9 adalah dirinya sendiri. Kemudian 1 dikali 5 sama dengan 5 sama dengan 5 dikali 1, 3 dikali 5 sama dengan 5 sama dengan 5 dikali 3, 5 dikali 5 sama dengan 5 sama dengan 5 dikali 5, 7 dikali 5 sama dengan 5 sama dengan 5 dikali 7, dan 9 dikali 5 sama dengan 5 sama dengan 5 dikali 9. Karena 5 tidak memiliki inverse terhadap elemen identitas, sedangkan syarat suatu grup adalah semua elemen harus mempunyai inverse, maka 5 bisa dihapus atau dihilangkan. Maka himpunan bagian dari Z10 tanpa 0 terhadap operasi pergandaan menjadi 1, 3, 7, 9 dan dapat ditulis dalam tabel Sayle seperti berikut ini. Di sini ada 1, 3, 7, dan 9. Karena semua elemen dari Z10 tanpa 0 mempunyai inverse terhadap pergandaan dan memenuhi aksioma G1, G2, G3, G4, dan G5, terbukti bahwa Z10 tanpa 0 terhadap operasi pergandaan merupakan suatu grup. Selanjutnya akan diidentifikasi subgrup dari Z10 tanpa 0 terhadap operasi pergandaan. Perhatikan tabel Sayle di bawah ini. Yang pertama, karena 1 adalah himpunan bagian dari Z10 tanpa 0 dan berlaku, di sini 1 dikali 1 sama dengan 1. Karena inverse dari 1 adalah dirinya sendiri dan hasil 1 dikali 1 sama dengan 1, ini berarti himpunan 1 terhadap operasi pergandaan
pergandaan bersifat tertutup terhadap inversnya. Karena himpunan 1 yang pertama bukan himpunan kosong, yang kedua tertutup terhadap inversnya dengan operasi pergandaan. Ini membuktikan bahwa himpunan 1 terhadap operasi pergandaan merupakan subgrup dari Z10 tanpa 0 terhadap operasi pergandaan. Yang kedua, ambil 1,3 yang merupakan himpunan bagian dari Z10 tanpa 0 dan berlaku di sini 1 dikali 1 sama dengan 1, 3 dikali 1 sama dengan 3, 1 dikali 3 sama dengan 3, 3 dikali 3 sama dengan 9. Karena 1,3 ada angka 9 dan angka 9 bukan anggota 1,3, hal ini menunjukkan bahwa himpunan 1,3 terhadap operasi pergandaan tidak bersifat tertutup. Karena himpunan 1,3 tidak bersifat tertutup, maka himpunan 1,3 terhadap operasi pergandaan bukan merupakan subgrup dari Z10 tanpa 0 terhadap operasi pergandaan. Yang ketiga, ambil 1,7 yang merupakan himpunan bagian dari Z10 tanpa 0 dan berlaku di sini 1 dikali 1 sama dengan 1, 7 dikali 1 sama dengan 7, 1 dikali 7 sama dengan 7, 7 dikali 7 sama dengan 9. Karena 1,7 ada angka 9 dan angka 9 bukan anggota 1,7, hal ini menunjukkan bahwa himpunan 1,7 terhadap operasi pergandaan tidak bersifat tertutup. Karena himpunan 1,7 tidak bersifat tertutup, maka himpunan 1,7 terhadap operasi pergandaan bukan merupakan subgrup dari Z10 tanpa 0 terhadap operasi pergandaan. Yang keempat, ambil 1,9 yang merupakan himpunan bagian dari Z10 tanpa 0 dan berlaku 1 dikali 1 sama dengan 1, 9 kali 1 sama dengan 9, 1 dikali 9 sama dengan 9, 9 dikali 9 sama dengan 1. Karena inverse dari 1,9 adalah dirinya sendiri dan operasi terhadap pergandaannya bersifat tertutup, ini menunjukkan bahwa himpunan 1,9 terhadap operasi pergandaan bersifat tertutup terhadap inversnya. Ini membuktikan bahwa himpunan 1,9 terhadap operasi pergandaan merupakan subgrup dari Z10 tanpa 0 terhadap operasi pergandaan. Yang kelima, teramati juga bahwa Z10 tanpa 0 terhadap operasi pergandaan merupakan subgrup dari dirinya sendiri dengan memperhatikan tabel Cayley seperti berikut ini. Karena semua elemen dari Z10 tanpa 0 mempunyai inverse dan operasi terhadap pergandaannya bersifat tertutup, ini menunjukkan bahwa Z10 tanpa 0 terhadap operasi pergandaan bersifat tertutup terhadap inversenya. Ini membuktikan bahwa Z10 tanpa 0 terhadap operasi pergandaan merupakan subgrup dari dirinya sendiri. Demikian video yang saya buat, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kesan dan pesan, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ismanto sebagai dosen pengampu mata kuliah aljabar abstrak ini. Terima kasih selama 1 semester ini karena telah memberikan pemahaman bagi saya sendiri terutamanya dan bagi kami semua. Dan semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta diberikan kesehatan dan kelancaran rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak.